Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat nikmat karunia yang diberikan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah yang dimuliakan dengan pengajian ini. Salawat serta salam marilah kita tujukan ke Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi Uswatun Hasanah, Nabi Besar. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah, telah hadir di hadapan kita Bapak Ustaz Dr. Haji Nusron MH yang akan mengisi pengajian pada petang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Nusron MH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimahullah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat salam kita sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tema yang dipilih kali ini judul buku sebetulnya. Jadi kalau saya ditanya temanya apa tidak jawab, berarti nanti tema itu dari takmir. Ya, temanya apa tadi Pak? Munafik tanpa sadar, bukan tidak terasa, tanpa sadar, bukan tanpa sengaja, tanpa sadar. Ya, tapi kita harus mengawali dari definisinya. Definisi munafik itu apa? Quran itu membicarakan tentang sifat karakter daripada orang munafik. Maka kalau mau mendefinisikan siapa mereka itu yang munafik, ketika sudah ada salah satu dari sekian karakter
yang ada di dalam Al-Quran. Karena kalau disatukan antara yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis, itu ada 50 sifat. Yang itu nanti terbagi menjadi 3. Ada yang nifat amali, ada yang nifat i'tiqadi, dan ada yang nifat di lisani. Itu yang kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, yang kadang-kadang kita nggak sadar. Seperti gajah di depan mata yang tidak kelihatan, tapi semut di sebelah lautan kelihatan. Kita bisa menilai si A, si B, si C munafik, tapi tidak sadar. Tidak sadar kalau di dalam diri kita ada sifat munafik. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat pada pengertian Al-Quran, ada sendiri pengertiannya. Kalau kita melihat pada pengertian hadis, ada sendiri. Ya. Tapi dari perbedaan itu ada kesamaan. Ya. Dan di dalam sejarah perjuangan Islam ada orang-orang seperti itu. Kalau diungkapkan dalam bahasa yang lembut, itu duri dalam daging dalam perjuangan umat Islam. Saya kira bapak-bapak dan ibu sekalian sudah mengerti, ya, karena banyak kitab yang menjelaskan hal itu. Di antaranya Sifatun Nifaq wa Dhamul Munafiqin. Ini Syekh Farian yang menulis kitabnya. Ya, di situ dituliskan ada beberapa hadis. Ya, di bab pertama beliau menulis banyak sekali tentang sifat orang munafik. Bahkan disebutkan ada ahli Quran yang munafik, ada mujahid yang munafik. Artinya semuanya punya potensi. Semua punya potensi untuk apa? Menjadi munafik. Sehingga kita selalu memohon dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Kita terhindar dari sifat-sifat tersebut. Ada salah satu sabda daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Umar. Yaqulu qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsar munafiqi ummati qurra'uha. Apa artinya itu? Yang paling banyak, ya, terserang penyakit nifak, virus nifak dari kalangan umatku, kata Nabi, qurra'uha. Apa qurra'? Qurra' itu apa? Bedanya apa qurra' sama qori? Bedanya apa? Hah? Qurra' sama qori bedanya? Qurra' itu sama. Kalau qori, iya. Kemudian Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang lain juga sama, menyebutkan hal yang serupa. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, yadimul Islam talata, yang menghancurkan Islam. Ini yang katakan Umar bin Khattab, bukan saya.
bab sifatul munafik. Yatimul Islam salatan. Yang menghancurkan Islam dari internal dalam umat Islam. Yang pertama adalah zallatul alim, tergelincirnya orang alim yang ketika mengeluarkan fatwa sesuai dengan pesanan, sesuai dengan nafsu tanpa ilmu. Yang kedua, wajidalul munafik bil Quran. Wajidalul munafik bil Quran. Pintar dalil pakai Quran ketika berdebat, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya. Artinya berarti orang itu pintar Quran, karena setiap berdebat dia menggunakan landasan ayat Quran. Tapi Quran sekedar untuk senjata berdebat, untuk memenangkan perdebatan, tapi tidak untuk apa? Diamalkan. Kemudian wa a'immah mudillun. A'immah mudillun. Apa a'immah itu? Apa a'immah itu? A'immah itu apa? Pemimpin yang menyesatkan. Nah, ini saudara sekalian dan materi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat semacam ini ya masih masuk dalam kategori sifat munafik. Hanya kita harus bisa membedakan mana yang nifak itu i'tiqadi, mana yang nifak itu nifak amali. Kalau lisan bisa dibaca lah, karena sesuatu nampak dan bisa didengar. Hari ini berkata A, besok berkata, atau nggak nunggu besok. Berantas narkoba, berantas perjudian. Ternyata baik ini judi, ternyata menjual narkoba. Hah? Itu lisan kan seperti itu. Ya. Kalau i'tiqad itu tidak bisa dilihat, karena itu keyakinan. Nifaknya nifak i'tiqad itu tidak bisa dilihat, karena itu keyakinan. Ya. Lisan yang mengucap Islam, lisan yang mengucap ya dirinya sebagai muslim, tapi hatinya tidak meyakini bahwa mengamalkan syariat Islam itu hukumnya wajib. Itu termasuk i'tiqad. Ya. Ngaku umat Islam tapi tidak mau pakai syariat Islam. Saya muslim, demi Allah, demi Allah. Hebat. Tapi urusan waris maunya pakai perdata. Ngerti waris perdata, Pak? Ngerti nggak? Tulis. Bukan sekedar tertulis. Waris perdata itu waris barat. Waris yang menggunakan undang-undang barat. Itu waris perdata. Yang undang-undangnya namanya KUH Perdata. KUH Perdata. Saya Islam, dari kecil Islam, orang tua Islam. Tapi ketika menyelesaikan waris dalam urusan keluarganya, tidak mau pakai waris Islam. Tidak mau pakai waris Islam. Padahal waris perdata dengan waris Islam perbedaannya jauh.
Waris perdata sumbernya dari undang-undang buatan manusia, manusianya Belanda, kafir lagi. Ya kan? Belanda yang jajah Indonesia kafir bukan? Kafir. Berarti undang-undangnya produk siapa? Kafir. Undang-undangnya produk kafir. Belandanya setelah jajah Indonesia pergi kembali ke negara, undang-undangnya dipaksa rakyat Indonesia untuk menggunakannya. Mohon maaf, ini gobloknya orang Indonesia apa pintarnya orang Belanda? Jujur, jadi orang Indonesia apa? Bukan? Gobloknya orang Indonesia apa pintarnya Belanda? Alhamdulillah. Untuk pengakuan jujur. Lu undang-undang perdata itu kan beda Pak dengan undang-undang apa? Waris Islam, syariat Islam. Di syariat Islam misalnya waris 1:2. Walidzakari mithlu hadzil unthayain, jelas. Ya kan? Dalam perdata berubah 1:1. Tapi ngotot ngakunya Islam. Ya. Dalam waris Islam, ya, orang yang berbeda agama tidak berhak menerima waris. Dalam perdata saling berhak karena ada hubungan bilateral, golongan. Di perdata itu golongan 1, 2, 3, 4 dalam urusan waris. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, anak yang hamil lahir di luar nikah di dalam perdata berhak mendapat waris dari bapak biologisnya. Dalam Islam tidak. Beda apa sama? Beda. Ya. Beda. Nah itu jangan-jangan munafik di situ kalau kita ngaku orang Islam tapi urusan waris kadang-kadang ada 3 pilihan. Ya. Pakai waris Islam, pakai waris perdata, atau pakai waris adat. Kalau waris Islam merasa dirugikan, nggak cocok, dianggap nggak adil. Kalau nggak adil, protes sama Allah. Jangan protes sama ustadznya. Ya, ini bisa menjadikan kita disadari atau tidak kita sudah terjebak di situ, meyakini hukum manusia lebih adil daripada hukum Allah. Meyakini hukum manusia lebih adil daripada hukum Allah itu sudah nifak i'tiqad, bisa kafir, bisa kafir. Ya. Kelihatannya hal sederhana, tapi kalau sudah sampai pada keyakinan, ya, kayak orang sholat itu Pak, orang sholat yang meninggalkan sholat itu kan ada macam-macam alasannya. Kalau meninggalkan sholat karena malas, jelas. Itu apa Pak? Itu apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala, itu berarti apa? Iya, berarti apa? Karakter munafik. Itu kan ciri-ciri orang munafik kan? Idza qamu ila sholat qamu kusala. Sekali sholat yura'u nas. Amer, kan gitu. Iya. Ya. Ada orang sholat, kemudian dia meninggalkan sholat. Ya, dia tidak mengerjakan sholat, tapi dia masih meyakini sholat itu kewajiban, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Itu masih kalangan nifaq, munafik. Tapi ketika dia mengatakan sholat tidak wajib, kafir dia. Sehingga di dalam Al-Quran selalu beriringan ketika Allah membahas tentang
orang beriman, Allah membahas bagaimana orang munafik, Allah membahas bagaimana orang kafir. Yang repot ini yang munafik, Pak. Kalau yang kafir itu jelas. Mengkalungi gede di sini. Ya. Nah, yang munafik ini yang repot. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu selalu mengingatkan kepada kita semuanya supaya apa? Terhindar dari sifat-sifat munafik. Ya. Dikatakan innama yuhliku hadil ummah kullu munafiqin alim. Ya, innama yuhlik hadil ummah kullu munafiqin alim. Sungguh, gitu, yang menghancurkan umat ini adalah munafik tapi alim, gitu Pak. Ngerti Pak? Munafik tapi alimnya pakai masya Allah tadi. Pakai ya? Munafik tapi alimnya masya Allah. Dia menguasai ilmu agama. Dia menguasai ilmu tentang tafsir. Dia menguasai ilmu tentang Quran. Dia menguasai ilmu tentang hadis. Tapi ujung-ujungnya dia akan mengatakan bahwa menerapkan syariat Islam tidak wajib. Banyak tidak begitu Pak. Ujung-ujungnya seperti itu. Ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang munafik ini betul-betul, ya, harus diwaspadai. Nah, selain mewaspadai dari luar, kita mewaspadai yang ada pada diri kita. Jangan tanpa kita sadari, lisannya ya sudah menjerumus ke sana, hatinya menjerumus ke sana, iktikadnya, apalagi amaliyahnya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar, kemudian Rasulullah menunjukkan jari jemarinya. Ada berapa? 10. Nabi mengatakan, ini yang paling aku takuti. Ya. Inna akhwaf ma akhafu ala hadil ummah. Inna akhwaf ma akhafu ala hadil ummah. Yang paling aku takutkan menimpa umat ini al-munafik al-alim. Sahabat bertanya, kaifa yakun al-munafik al-alim? Maksudnya gimana munafik yang alim itu? Alimul lisan, jahilul qalbi wal amal. Paham ya? Insya Allah paham. Mantu-mantu itu tak anggap paham. Munafik yang alim itu artinya alimul lisan, jahilul qalb wal amal. Pandai bernarasi, pandai berkata-kata, pandai bersilat lidah, tapi jahilul qalb wal amal. Ya. Hatinya rusak, praktek amalnya apalagi. Itu yang disebut dengan munafik apa tadi? Alim. Ibnu Umar mengatakan sami'tu Umar bin Khattab fi khutbatihi. Berarti yang mendengar anaknya. Yang khutbah bapaknya Umar bin Khattab, yaqulu haddarna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami selalu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tentang apa? Munafik yang alimul lisan. Munafik yang alimul lisan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu betul-betul ya menjadi momok yang paling menakutkan di kalangan para sahabat. Yang paling tenang di antara hadis tentang hal ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari Amir Asy-Sya'bi, man kadzaba fa huwa munafiq, tsumma qala ma adri ayyuma ab'ad ghawran, yakni fi nar al-kadzib aw as-sidq. Ya, sampai kemudian ada pertanyaan, ya, siapa yang berdusta? Artinya berdusta itu menjadi kebiasaan, ya, apalagi sampai membawa sumpah-sumpah, biasanya sampai demi Allah gitu ya, ditambah demi Rasulullah, itu sumpahnya ngawur itu ya. Gak boleh demi Allah, demi Rasulullah. Gara-gara artis begitu terus pada ikut-ikut, apa biar lebih mantep bohongnya gitu. Gak boleh ya, gak boleh sumpah demi Allah, gak boleh. Sumpah itu hanya demi Allah atau wallahi tallahi billahi, ya. Siapa yang berdusta, siapa yang berbohong, itu jelas dia munafik. Tapi aku nggak tahu mana yang paling, ya, yang paling membahayakan gitu. Orang yang bakhil atau orang munafik, ya, orang yang dusta tadi. Ya. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis familiar lagi diantaranya adalah salatun man kunna fihi wa insama wa salla wa za'ama anna muslim wa munafiq, idza tumina khana wa idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Ada 3 sifat, ya, jika melekat pada diri seseorang. Wa insama, sekalipun dia puasa, baik puasa wajib maupun puasa Ramadan. Wa za'ama annahu muslim, walaupun dia yakin betul dirinya sebagai muslim, maka kata Nabi, fahuwa munafik, fahuwa munafik, dia adalah munafik. Jika tidak tumina khana. Apa itu tumina khana? Jika diberi amanah khianat. Wa idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia apa wa'ad apa? Berjanji, dia menyelisih janjinya. Ketika janji demi Allah saya bayar, besok pagi saya bayar. Begitu didatangi besok, siapa yang sumpah? Besok pagi, ntar masih ada besok lagi. Dalam muamalah kita jangan-jangan terjebak di situ, Pak. Dalam muamalah jangan-jangan kita terjebak di situ. Ya, dan itu bahaya kalau hal itu terus-terusan dibiarkan. Hal itu terus-terusan tidak diobati. Kenapa? Ini penyakit, Pak. Ini penyakit yang bisa menimpa siapa saja. Maka mereka yang selamat adalah mereka yang taat kepada Allah khalisan lillah, ya, baik dalam berjuang maupun dalam hal apapun, ya. Sekalipun yang namanya orang munafik dengan sendirinya nanti akan tersingkir dari barisan orang-orang beriman, tapi prosesnya panjang. Dia akan menanamkan terlebih dahulu karakternya, menularkan sifat-sifatnya yang munafik tadi kepada siapa? Kepada orang-orang yang
berada di lingkungannya. Maka bahasa yang sederhananya, minal munafiq qala alladhi yasifu bil Islam wa la ya'mal bih. Itu munafik. Yasifu bil Islam wa la ya'mal bih. Ya. Casing apa? Casing is Islam. Tapi dia tidak mengamalkan Islam. Casingnya Islam tapi tidak mengamalkan Islam. Ya. Atau orang mengenalnya dengan Islam KTP. Ya. Iya. Nah, saudara sekalian, dzahaba nifaq fala nifaq wa innama wal kufrun ba'dal iman. Ya. Ketika kemunafikan ini sudah sampai kronis, maka arahnya menuju kepada kekufuran. Ketika kemunafikan itu sudah sampai stadium lanjut, itu akan menjerumus kepada kekufuran. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah pernah berkata begini, al-munafiqun al-yawm syarru minhum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yawma idzin yaktumunahu wa humul yawm yadharunahu. Apa kata Hudzaifah? Orang munafik di zaman Nabi dengan munafik di zaman sekarang lebih parah di zaman sekarang. Orang munafik di zaman Nabi dengan orang munafik di zaman sekarang itu lebih parah zaman sekarang. Jadi fitnahnya besar. Iya. Zaman Nabi masih ada Nabi, ya kan? Langsung berhadapan dengan Nabi. Bagaimanapun munafiknya akan minder berhadapan dengan Nabi karena Nabi dibimbing wahyu, tahu ya dengan pemberitahuan dari Allah. Apa yang membedakan munafik sekarang lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada munafik zaman Nabi? Munafik zaman Nabi itu yaktumun, mereka menyembunyikan kemunafikan. Tapi munafik zaman sekarang yubharun. Ini loh saya muslim, saya sholat di gereja tidak apa-apa kok. Ini loh saya muslim, saya juga ikut Natalan kok. Ditampakkan enggak itu? Ditampakkan enggak? Ditampakkan. Ya. Muslim tapi ikut ritual-ritual dukun. Itu yang dikatakan parahnya sekarang itu seperti itu, Pak. Coba sekarang lihat itu orang-orang yang begitu masuk pengadilan nggak pernah pakai peci, tiba-tiba nggak pakai peci. Yang udah pakai jilbab tiba-tiba pakai. Ya. Suatu ketika Ja'far pernah mendengar ada seorang yang bertanya pada Samit bin Ajlan, hal yabkil munafiq? Faqala yabki min ra'sihi fa'amma qalbihi fala. Ditanya, apakah orang munafik itu bisa menangis ketika berdoa? Apakah orang munafik itu bisa menangis ketika menyesal? Dijawab, pinter nangisnya, tapi hatinya tertawa. Ya, apa mereka bisa menangis? Bisa, pinter. Tapi itu hanya di raut wajahnya saja. Sementara apa? Hatinya tidak mengikuti apa kata lisannya.
Saudara sekalian dirahmati Allah, dan ciri daripada munafik yang lain adalah min khisalil munafik, ya, ayyuhibbul hamad wa yakrahud dzan. Termasuk kita ini harus disadari untuk muhasabah. Jangan-jangan nggak disadari apa? Orang munafik itu senang disanjung, senang dipuji, dan nggak senang dibenci. Kalau Muslim gimana Pak? Kalau Muslim biasa saja. cacian dan bencian biasa saja. Ya, Nabi yang manusia paling sempurna itu saja masih ada yang membenci, apalagi ya kan? Jadi kalau kita ada gelagat ke arah situ, segera istighfar, berlindung kepada Allah. Kalau disanjung itu ketika dikritik langsung marah. Ini hati-hati Pak. Ini bisa menyebabkan kita munafik tanpa kita sadari. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati. Kenapa? Karena sifat-sifat itu akan ada pada siapa saja, akan menimpa siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang munafik itu ketika mereka dikasih kesempatan untuk meraih dunia, tamatnya luar biasa. Tamatnya luar biasa. Tapi ketika mereka harus berbagi sebagian hartanya, mereka melakukannya wa yunfik birriya. Wa yunfik birriya. Mereka menafkahkan akan tetapi mengharapkan pujian daripada manusia. Maka istighfar setiap saat, bertobat setiap saat itu bentuk pencegahan. Sebab hal ini yang tahu diri kita bukan orang lain. Ya, yang paling tahu diri kita adalah diri sendiri. Nah, ini munafik gak ya? Itu selalu dikoreksi. Ada enggak? Dari sekian banyak karakter, sekian banyak sifat orang-orang munafik itu yang melekat pada diri saya, ya, yang melekat pada diri saya. Dan ini mempunyai tingkatan, ada yang ringan, ada yang berat, ya, ada yang sedang. Tingkatannya tuh ada sendiri-sendiri. Etikot itu yang paling parah sebetulnya. Ya, nifak etikot. Karena itu terpendam di dalam hati. Ya, orang tidak tahu, tapi itu terus akan menguasai dirinya. Ya. Termasuk mohon maaf nih, kalau kita nggak suka dengan salah satu sunnah, nggak harus semuanya, salah satu sunnah Nabi yang mestinya kita amalkan, kemudian kita tidak suka, ya, dalam keyakinan kita itu masuk dalam i'tiqad. Nggak suka, kemudian mendustakan, ya, mendustakan itu bukan sunnah. Ya. Ada nggak yang berani mengatakan jenggot bukan sunnah? Ada nggak? Saya mau tanya. Ada nggak? Jenggot itu bukan sunnah itu. Gaya-gaya dong. Gitu. Ada nggak yang berani mengatakan begitu? Banyak. Ya. Kalau itu dikatakan lahir dari keyakinan dia bahwa jenggot itu tidak sunnah, maka itu etikotnya yang terserah.
virus itu. Kalau poligami sunnah apa syariat? Mesti ketawa. Poligami sunnah. Sunnah apa syariat? Sunnah. Kalau syariat, sunnah itu bagian daripada syariat. Tadi mahasiswa juga begitu. Siapa yang nggak setuju dengan poligami? Ngacung semua yang perempuan. Serius kamu nggak setuju? Saya bilang begitu. Ya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, jangan mendustakan ya sebagian apalagi keseluruhan daripada syariat. Ya. Jangan membenci syariat, jangan menolak syariat. Jangan menolak perintah agama. Karena itu masuk dalam nifaq i'tiqad. Dan itu yang paling berbahaya. Ya. Kalau yang sering kita dengar hadisnya itu yang ringan itu, Pak. Idza kadzaba apa? Idza hadatsa kadzaba. Itu yang paling ringan itu. Idza hadatsa kadzaba. Ya, itu paling ringan. Idza wa'ada akhlafa wa idza tumina. Itu yang ringan itu, Pak. Karena apa? Nampak itu orang ini kalau pinjam duit ini selalu itu yang ringan itu munafik kelas ringan. Janji tidak ditepati, diamanai, diselisihi, bicara dusta, itu yang ringan itu, Pak. Yang berat-berat itu yang menolak syariat itu. Hukum rajam apa itu? Kejam, orang kok dilempari batu mati. Hukum potong tangan itu enggak sesuai dengan hak asasi manusia. Saya jawab dasmu. Jangan tangan sekalian penggila ya. Kita banyak orang Islam. Coba deh nanti dibuat apa? Referendum untuk polling ya. Siapa di antara penduduk negeri ini yang paling banyak menolak penerapan syariat Islam? Kira-kira orang Islam apa orang non-Islam? Hah? Siapa kira-kira yang paling banyak menolak? Islam. Coba ada hukuman usulan ya, koruptor potong tangan. Pasti yang paling banyak menolak pejabat. Wong NU sama Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan fatwa haram menyolati jenazah koruptor. Sudah baca belum fatwanya? Itu yang nentang juga kiai kok. Yo jangan melas. Kan mereka pernah nyumbang masjid. Yang bilang kiainya, Pak. Coba. Nah inilah ya penyakit kita ketika tidak berislam secara kafah. Jadi kita berislam hanya yang sesuai dengan nafsu kita, keinginan kita, diambil yang sekiranya enak-enaknya saja. Ya. Padahal kalau Islam dilaksanakan dengan sepenuh hati didasari ilmu dan keyakinan, insya Allah ya, kita akan mendapatkan keberkahan. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, sehingga penting bagi kita untuk selalu apa? Muhasabah. Muhasabah. Ya, supaya ketika ada sedikit arah ke sana langsung bisa diamputasi. Buang yang sifat-sifat tersebut. Ya. Oleh karena itu jangan fokus pada yang nampak saja. Tapi yang paling bahaya apa? Yang paling bahaya adalah yang tidak nampak, yaitu i'tiqad. Ya. Yaitu i'tiqad. Hati-hati.
Jangan sampai kemudian kita sibuk melihat yang di luar, yang lahiriah, tanda-tanda lahiriahnya, tapi kita tidak mengevaluasi yang ada di dalam keyakinan kita, di dalam etikot kita, ya. Dan itu ya akan betul-betul menghancurkan kita sehancur-hancurnya, ya, dari kehancuran yang paling dahsyat, yaitu rusaknya etikot kita, ya. Kalau jenengan sampai hari ini belum bisa mengamalkan syariat Islam, ya, karena baru bisanya seperti ini, silahkan. Tapi jangan mengatakan apa? Jangan mengatakan apa? Jangan mengatakan apa? Menolak penerapan syariat Islam. Pernah nggak dengar ada pejabat yang mengatakan, atau kiai yang mengatakan, atau ulama yang mengatakan syariat Islam itu tidak cocok di Indonesia? Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Kok banyak berarti kompak. Ada nggak yang ngomong gitu? Syariat Islam itu di Indonesia tidak cocok diterapkan. Iya. Jadi seakan-akan Indonesia itu muncul dengan sendirinya, tidak ada campur tangan Allah sebagai pemilik syariat. Ya. Maka Bapak Ibu berdoa dan terus berdoa, mudah-mudahan ya, kalau kita tidak mengalaminya, anak cucu kita bisa mengalami bagaimana penerapan syariat Islam di Indonesia. Jadi jangan juga berhenti berdoa kepada Allah untuk tegaknya agama ini di bumi Indonesia. Ya, maka ambil peranan dakwah nih, yang muda-mudanya ambil peranan dakwah. Ya, semangat dakwahnya harus dipompa, jangan sampai lemah. Ya, insya Allah kapan waktunya saya hakul yakin syariat Islam akan bisa diterapkan. Kapan waktunya? Ya, itu keyakinan saya, Pak. Kalau sampai saya mati duluan kok belum diterapkan syariat Islam, mudah-mudahan anak cucu saya. Ya, jadi kan sampai punya keyakinan ke situ enggak? Apa udahlah begini-begini aja terus gitu. Ya, harus punya keyakinan. Ya. Masalah metode, masalah caranya untuk menerapkan itu bagaimana? Kita serahkan kepada para ahlinya. Ya. Tugas kita adalah meyakinkan keyakinan umat Islam bahwa syariat Islam itu jalan terbaik untuk mengembalikan harkat dan martabat umat Islam, ya, untuk mengembalikan kejayaan manusia sebagai khalifatullah di muka bumi. Ya. Kita khalifah tapi kayak jadi pecundangnya gitu, gak ada khalifah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal itu akan menjadi kenyataan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bisa ya Pak ya? Baik, terima kasih. Waktu Isya telah tiba. Kewajiban kita untuk melaksanakan sholat berjamaah kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.